sini saya akan membawakan materi yang berjudul penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. 1. Proses yang harus berjalan. 2. Kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah 1. Adil. 2. Efisiensi. 3. Waktu tanggap. 4. Turnaround time. 5. Throughput. Tipe-tipe penjadwalan ada 3. 1. Penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikut yang harus dieksekusi sistemnya. Penjadwalan mempunyai strategi. 1. Strategi penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Begitu proses diberi jatah layanan pemroses, akan pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Penjadwalan preemptive berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemroses secara cepat. 1. Pada sistem-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi dapat berakibat fatal. Pada sistem-sistem interaktif time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Algoritma penjadwalan proses. 1. Ada algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif, diantaranya FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first serve. Yang kedua, SJF, atau shortest jump first. Algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya 1. RR atau Round Robin. Yang kedua, MFQ, Multiple Feedback Queue. Ketiga, SRF, Shortest Remaining First. Yang keempat, HRN, Highest Remaining Next. Kelima, PS, Priority Scheduling. Keenam, GS, Guaranteed Scheduling. Algoritma penjadwalan proses. 1. Penjadwalan round robin RR, penjadwalan FIFO, penjadwalan berprioritas, penjadwalan yang terpendek yang lebih dahulu, atau SJF, penjadwalan dengan banyak antrian atau MFQ, penjadwalan dengan sisa waktu terpendek lebih dahulu SRF, penjadwalan rasio tanggapan tertinggi lebih dahulu atau HRN, penjadwalan terjamin GS. Penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin merupakan 1. Penjadwalan preemptif, namun proses tidak di-brief secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Kedua, penjadwalan FIFO. Penjadwalan FIFO merupakan penjadwalan non-preemptif atau penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses diberi jatah waktu memproses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses itu ke sistem. Begitu proses dapat jatah waktu proses dijalankan sampai selesai. Ketiga, penjadwalan berprioritas. Gagasan penjadwalan adalah masing-masing proses diberi prioritas dan proses berprioritas tertinggi menjadi running, yaitu mendapat jatah waktu pemproses. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis, prioritas dinamis. Algoritma prioritas dinamis. Algoritma ini dituntut oleh keputusan untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan sistem komputer. Algoritma sederhana yang memberi layanan yang baik adalah dengan mengeset proses dengan prioritas berdasarkan
rumus nilai 1 per F, bahwa F adalah rasio kuanta terakhir yang digunakan proses. Keempat, penjadwalan yang terpendek yang lebih dahulu atau SJF. Penjadwalan SJF ini merupakan penjadwalan non-prediktif. Penjadwalan dapat dikatakan sebagai berprioritas di SJF. Prioritas diasosiasikan dengan masing-masing proses dan proses dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Selanjutnya, penjadwal dengan banyak antrian atau MFG. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan prediktif, penjadwalan berprioritas dinamis. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyak aktivitas sweeping. Selanjutnya, penjadwalan dengan sisa waktu terpendek lebih dahulu atau SRF. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan prediktif, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan SRF merupakan perbaikan dari SJF. SJF merupakan penjadwalan non-prediktif, sedang SRF adalah prediktif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di diskriminasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Selanjutnya, penjadwalan rasio tangkapan tertinggi lebih dahulu atau HRN. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-prediktif, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini juga mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-prediktif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tapi juga waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut. Prioritas sama dengan waktu plus waktu layanan per waktu layanan. Selanjutnya, penjadwalan terjamin atau GS. Penjadwalan ini adalah penjadwalan prediktif, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini berupaya memberi masing-masing memakai daya pemroses yang sama. Selanjutnya, evaluasi algoritma. Bagaimana memilih algoritma penjadwalan untuk sistem tertentu? Masing-masing algoritma mempunyai parameter-parameter sendiri. Kriteria yang sering digunakan adalah fairness, keadilan, efisiensi, waktu tangkap, turnaround time, dan throughput. Sekian hasil presentasi saya mengenai penjadwalan pada sistem operasi. Terima kasih.